Hello, good morning. How are you today? I hope you are in a very good condition. Ya, gimana kabarnya hari ini? Pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sudah disiapkan semuanya. Mungkin buku catatan. Kali ini kita tidak dari LKS dulu ya, karena Ibu akan memberikan materi. Kemudian kalian simak apa yang akan Ibu sampaikan dalam materi hari ini. Ya, setelah kalian minggu yang lalu tengah melaksanakan ulangan di bab 1. Kali ini Ibu akan masuki materi kedua ya. Welcome to my English class. Are you excited for studying and learning today? Apakah kalian cukup bersemangat, cukup antusias untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Yes. Ibu harap kalian semua sudah siap dan sudah semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran apa hari ini? Ini dia tentang expressing of asking and giving opinion. Ekspresi menanyakan dan memberikan pendapat. Pernah kan kalian bertanya pendapat kepada orang lain atau kalian memberikan pendapat kepada orang lain? Jika orang lain meminta pendapat kalian, ya pasti sudah pernah. Nah, asking opinion itu adalah ekspresi atau kalimat yang diucapkan ketika kita ingin menanyakan pendapat kepada seseorang mengenai sesuatu hal, ya, hal apa saja, bisa hal dalam pendidikan, kesehatan, politik, apapun itu, ya, karena kita ini makhluk sosial yang pastinya kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapatnya. Ya, karena pendapat kita belum tentu benar atau pendapat kita belum tentu baik. Ya, untuk itu kita perlu pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan apa yang akan kita putuskan. Paham ya? Oke. Kita lihat kalimat-kalimat atau contoh kalimat ketika kita menanyakan pendapat kepada orang lain. Ya, ini dia. Biasanya ketika kita menanyakan pendapat kepada orang lain, kita menggunakan ekspresi ini. What do you think? Bagaimana menurut kamu? What is your opinion? Apa pandangan kamu? Do you have anything to say? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Nah, itu artinya ya. Do you have any idea? Apakah kamu ada ide? Have you get any comments on? Adakah atau bisakah kamu memberikan komentar kepada apa ini adalah situasinya, ya, kondisinya nanti yang diisi. Oke. What is your reaction to? Bagaimana reaksi kamu terhadap, misalnya terhadap vaksinasi yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, sebutkan pendapatnya, sampaikan pendapatnya. Oke. Atau what is your views on? Bagaimana pandangan kamu terhadap apa? Ya, nah terakhir, how do you feel? Bagaimana perasaan kamu tentang, gitu ya. Bagaimana perasaan kamu tentang maraknya penipuan online yang terjadi saat ini. Nah, itu contoh menanyakan pendapat. Ya, masih banyak lagi mungkin ekspresi yang bisa disampaikan ya, tapi Ibu hanya berikan beberapa saja.
Oke, yang penting kalian paham dan kalian bisa mempraktekkan dari kalimat-kalimat ini 1, 2, atau 3 yang bisa kalian praktekkan. Oke, setelah menanya pasti ada jawabannya dong, ya kan? Ada responnya dong. Nah, oke. How to respond? Expressing of giving opinion. Kalau tadi menanyakan, sekarang giving opinionnya, ekspresi yang diucapkan ketika ingin menyampaikan pendapat terhadap sesuatu hal. Seperti apa ekspresinya? Ya, seperti ini. In my opinion, menurut pendapat saya, what I have in my mind is I think, I believe, I consider, dan I feel. Ini semua artinya adalah menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, apa yang saya rasakan, saya yakin, saya percaya. Nah, itu artinya. Nah, semuanya ini menyatakan pendapat, ya, pendapat. Nah, titik-titiknya ini diisi oleh situasi atau ya pendapat kalian, gitu ya, subjektif kalian terhadap sesuatu hal itu bagaimana, itu dia. Paham sampai di sini ya? Oke, kita masuk ke contoh kalimat kalau begitu ya. Let's practice. Oke, sebelum praktis kita contoh dulu. Ini ada seorang laki-laki dengan perempuan. Si laki-lakinya bertanya, Jane, what do you think about our school competition? Katanya. Jane katanya, what do you think about our school competition? Apa pendapat kamu tentang kompetisi yang ada di sekolah kita? Kemudian si Jane-nya menjawab, in my opinion, katanya, dia menggunakan ekspresi in my opinion. Nah, pendapat si Jane tentang kompetisi sekolah adalah it's good, bagus. Karena kita bisa menguji, ya, we can test, menguji our talents, bakat kita, dan abilities, dan kemampuan. Itu pendapat si Jane terhadap kompetisi yang ada di sekolah. Ya, contohnya seperti itu. Masih banyak contoh yang lain. Misalnya, si guru bertanya kepada siswanya, what do you think of online learning? Bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran online? Si siswa bisa menjawab sesuka hati dia, kan namanya juga pendapat, ya, bebas-bebas saja, sah-sah saja. In my view, bisa pakai kata in my view ya. In my view, studying online is not applicable in this situation, gitu ya. Tidak bisa diterapkan dalam situasi saat ini, misalnya, ya, karena dia punya pendapat seperti itu. Terus kalau orang lain lagi berpendapat yang lain, menurut saya pembelajaran online itu wajib dilaksanakan karena memang mengingat kondisi pandemi saat ini sudah tidak baik, ya, sudah tidak kondusif, gitu ya. Oke, jadi pendapat itu bukan saja terkait masalah benar atau salah, ya, tapi namanya pendapat sah-sah saja. Mau itu benar, mau itu salah, it doesn't matter, ya, tidak masalah. Yang penting mengemukakan pendapat. Namanya juga pendapat isi hati, ya, bebas mengungkapkan isi hati, ya. Misalnya ditanya, what do you think of smoking? Katanya, gimana menurut kamu tentang merokok? Nah, kalau untuk para wanita, ya, mungkin akan menjawab, in my view, katanya, menurut pendapat saya, smoking is very dangerous. Smoking bisa berbahaya, merokok bisa berbahaya, ya. Kenapa? Because it can may cause very very much disease, ya, heart attack, kemudian apalagi tuberculosis, ya, bisa ke situ, atau mungkin ke saluran pencernaannya, pernafasannya, ya, terganggu, ya, cough, batuk-batuk, ya. Bahkan kalau yang sampai parah, ya, sudah tidak bisa diselamatkan, ya, akibat dari merokok itu. Nah, itu pendapat bebas, sah-sah saja, ya. Tapi mungkin pendapat untuk yang anak laki-laki berbeda, ya.
In my opinion, smoking is good katanya ya. Menurut mereka mungkin merokok itu baik katanya, menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Nah, ya itu menurut pendapat sebagian orang ya. It's okay, itu kan pendapat, namanya juga berpendapat ya. Setiap orang bebas untuk berpendapat ya. Oke, paham sampai di sini ya tentang materi ini. Oke, kita praktis ya. Nah, untuk praktis ini, kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab. Ya, situasinya seperti ini. Yang pertama, you want to ask your friend's opinion about the examination. Kamu menanyakan pendapat kepada teman tentang ujian. Apa yang akan kamu katakan? Ya, ini menanyakan pendapat. Ya, kemudian setelah ditanya, jawabnya apa? Ya, artinya responnya bagaimana? Itu juga ditulis, ya. And then yang kedua, you want to ask your friend about your new shoes. What would you say? Kamu ingin bertanya pada teman tentang sepatu barumu. Nah, apa yang akan kamu katakan? Apa yang kamu katakan ketika meminta pendapat tentang sepatu barumu? Gitu, ya. Bisa ya? Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalian bisa ulangi jika memang tidak paham atau kurang jelas ya. Ibu tunggu tugasnya, kirimkan via WhatsApp. Okay? Thank you for your attention. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.